Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyambangi Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti kasus ruda paksa seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. Dalam hal ini, Kemensos akan memfasilitasi korban dalam rehabilitasi sosial, baik berupa rumah aman maupun psikoterapi untuk anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambangi Kementerian Sosial untuk membahas perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan dan ruda paksa seksual yang terjadi di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang, Banten. KPAI bersama rombongan turut menghadirkan para korban untuk berinteraksi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait hal yang dialami para anak-anak saat mendapatkan kekerasan seksual. Ketua KPAI menjelaskan, belasan korban mendapatkan kekerasan seksual dari kepala panti dan pengurus lainnya yang juga merupakan laki-laki dikategorikan penyuka sama jenis serta pedofilia. Hari ini, dengan respon sedemikian besarnya menteri kalian yang hari ini ada di depan kalian, mempertemukan kalian semua dengan Pak Menteri. Ya, ini baru pertama ini. Alhamdulillah, kesempatannya sangat langsung to the point dan direspon malam itu juga ketika Pak Menteri beratensi pada peristiwa yang kalian, anak-anakku sekalian alami. Selain itu, respon cepat juga dilakukan Kementerian Sosial dengan turut memberikan fasilitas terhadap korban berupa rehabilitasi sosial berupa rumah aman maupun fisioterapi untuk anak-anak tersebut. Pihaknya juga akan memberikan ruang khusus terhadap anak-anak tersebut agar dapat menghilangkan trauma yang dialami dan menjelaskan dalang pelaku lainnya. Ini menjadi hal yang sangat penting dan Kementerian Sosial diberi tugas untuk melakukan rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi medisnya nanti tentu di Kementerian Kesehatan, rehabilitasi sosialnya di tempat kita. Pembagian tugas ini bukan berarti kita terus saling lempar tanggung jawab, tapi justru supaya anak-anak ini tertangani dengan baik. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 3 tersangka, yaitu pemilik yayasan bernama Sudirman dan pengasuh panti asuhan Yusuf dan Yandi. 2 diantaranya telah diamankan petugas, 1 lainnya bernama Yandi masih dalam proses pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Sakarsi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan. Sebanyak 71 adegan di 8 TKP diperagakan tersangka berinisial IS serta sejumlah saksi. Rekonstruksi pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, yang dilakukan tersangka berinisial IS, diawali dengan adegan tersangka dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi tersebut, secara keseluruhan ada 8 TKP yang ditelusuri. Pada TKP kedua, tersangka berinisial IS mencegat korban mencekiknya dari belakang, kemudian dibawa ke semak-semak. Diperkirakan korban dibunuh di semak-semak dengan melilitkan tali rapia ke leher korban. Kemudian korban dibawa ke pemakaman di ruda paksa, kemudian dikuburkan. Total ada sebanyak 71 adegan diperagakan pada rekonstruksi ini. Sementara itu, 680 personel kepolisian dilibatkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Ini tersangka sudah mengikuti 2 TKP, sementara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain IS sebagai tersangka utama, ada MJ alias Dani yang berperan membantu tersangka berinisial IS melarikan diri. Sementara ada 20 orang saksi yang telah dimintai keterangannya. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ke-6 orang yang ditangkap sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. 6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Kalsel terdiri dari 4 aparatur sipil negara dan 2 dari pihak swasta. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin malam dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan operasi tangkap tangan di Kalsel adalah operasi ketiga di tahun 2024. Dalam OTT itu juga disita uang sebesar 10 miliar rupiah. KPK belum menjelaskan detail kronologi kasus ini. Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kalimantan Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Naura. Usai penggeledahan, seperti apa status ke-6 orang yang diamankan oleh pihak KPK? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Pada pagi hari ini saya sedang berada di Gedung Merah Putih KPK untuk memantau secara langsung lanjutan dari kasus penangkapan 6 tersangka OTT di KPK. Dan benar sekali Togi, kemarin malam dari KPK berhasil menangkap 6 tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT, dan juga dari informasi yang kami dapatkan kemarin malam ke-6 tersangka tersebut sudah dibawa ke Jakarta dan ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara lebih lanjut. Dan untuk OTT yang dilakukan KPK di pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ini diduga ada kaitannya dengan kasus korupsi di pengadaan barang dan juga jasa. Betul sekali, dari 6 tersangka ini, 4-nya ini terdiri dari penyelenggara negara dan 2 orangnya terdiri dari pihak swasta. Dan untuk barang bukti sendiri, KPK sudah mengamankan uang tunai sebesar 10 miliar rupiah. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan, pada hari ini KPK akan menggelar konferensi pers untuk merilis terkait identitas dari ke-6 tersangka dan juga menjelaskan mengenai konstruksi perkara. Jadi mari kita nantikan bersama-sama untuk konferensi pers dan juga informasi yang lebih lanjut lagi dari kasus ini. Togi, kembali ke studio. Ya, Naura, apakah ada informasi terkait kerugian negara ini seberapa banyak? Ya, Togi, untuk kerugian yang disebabkan dari kasus ini belum kami dapatkan untuk informasi lebih lanjutnya. Namun untuk KPK sendiri sudah mengamankan barang bukti sebesar 10 miliar rupiah, dan itu juga masih akan dikaji lebih lanjut lagi untuk perhitungannya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi dalam konferensi pers yang akan diselenggarakan pada hari ini. Terima kasih Naura Syafikah, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Solidaritas Hakim Indonesia menggelar aksi cuti massal menuntut kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang. Ribuan hakim melakukan aksi cuti bersama yang digalakkan Solidaritas Hakim Indonesia sejak tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hakim. Di tengah cuti massal, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda beberapa persidangan hingga pekan depan. Namun, PN Jakarta Selatan tetap menjalankan sidang pra-peradilan dan sidang dengan tahanan yang masa penahanannya segera berakhir dan masih membuka pelayanan bagi masyarakat. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah terjadwal.
Sidang tetap dilaksanakan karena bersifat mendesak dan banyaknya sidang khusus seperti kasus tindak pidana korupsi. Meski demikian, PN Jakarta Pusat nyatakan dukungan penuh dan tidak mengintervensi hakim jika memutuskan menunda sidang. Jadi tentunya rekan-rekan kita yang Solidaritas Hakim Indonesia mengadakan aksi cuti bersama itu, ya Jakarta Pusat sikap kita itu mendukung. Mendukung itu dalam artian ya bisa kita menunda persidangan, bisa kita dengan finansial, dengan doa gitu. Tapi yang jelas kami mendukung seperti itu. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia melakukan audiensi dengan pihak Mahkamah Agung dan Menkumham guna membicarakan gaji dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak berubah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menindaklanjuti tuntutan perbaikan kesejahteraan para hakim, audiensi bersama digelar di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Komisi Yudisial sendiri berjanji akan mengawal perbaikan kesejahteraan para hakim demi menjaga martabat para wakil Tuhan ini. Ribuan hakim mengikuti aksi cuti bersama di berbagai daerah, sementara 148 diantaranya berkumpul di Jakarta untuk melakukan audiensi terkait perbaikan kesejahteraan mereka. Beberapa tuntutan mereka adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami perubahan sejak 12 tahun terakhir. Dalam keterangan sebelumnya, mereka menuntut kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 242% dari tunjangan jabatan tahun 2012. Besaran tersebut menimbang nilai inflasi saat ini. Para hakim juga menolak adanya kesamaan gaji pokok hakim dengan pegawai negeri sipil. Sementara itu, Mahkamah Agung dalam audiensi bersama para hakim Senin kemarin menegaskan tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan, bukan cuti bersama loh ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara bebarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok. Komisi Yudisial menunjukkan empatinya pada kegelisahan hakim dan menegaskan tetap mendukung upaya untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. Sesuai dengan tupoksi kami bahwa menjaga dalam konstitusi, tugas Komisi Yudisial ini selain memilih hakim agung juga adalah menjaga martabat dan kehormatan berarti hakim. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI, Yasardin menyebutkan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim telah dilakukan sejak 2018 silam. Tim untuk mengawal perbaikan kesejahteraan hakim juga telah dibentuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi DPR RI akan menerima audiensi perwakilan hakim hari ini dan audiensi digelar untuk mendengarkan langsung permasalahan kesejahteraan yang dikeluhkan para penegak keadilan. Audiensi DPR RI dengan perwakilan hakim akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI dan akan dihadiri anggota DPR lainnya. Sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama 5 hari mulai dari tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang. Cuti bersama ini merupakan bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan hakim saat ini disamakan dengan pegawai negeri sipil atau PNS dengan kisaran 2 hingga 4 juta rupiah. Dan bisa untuk mengetahui agenda audiensi DPR RI dengan perwakilan hakim, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Nathania. Selamat siang Yasmin, apa saja yang menjadi poin-poin audiensi pada siang hari ini?
Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Audiensi antara Solidaritas Hakim Indonesia SHI dengan Komisi 3 DPR RI sedang berlangsung saat ini dalam agenda rapat dengar pendapat umum di ruang rapat Komisi 3 DPR. Yang mana untuk sejumlah tuntutan nantinya akan disuarakan. Tapi sebelum itu tadi kami memantau kehadiran para hakim ini kompak mengenakan pita putih sebagai bentuk solidaritas perjuangan mereka untuk menyuarakan sejumlah tuntutan khususnya terkait dengan kesejahteraan para hakim. Pasalnya sudah selama 12 tahun tidak ada peningkatan maupun penyesuaian terkait dengan kesejahteraan mereka, baik itu gaji maupun tunjangan. Selain terkait dengan kesejahteraan para hakim, ada sejumlah tuntutan lain yang disuarakan, yakni menginginkan adanya pengesahan RUU Jabatan Hakim untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum. Kemudian juga menginginkan adanya pengesahan RUU Contempt of Court untuk memastikan bahwa proses peradilan ini dapat berjalan dengan tidak adanya intervensi dari pihak manapun. Dan juga menginginkan adanya peraturan pemerintah untuk menjamin terkait dengan keamanan ataupun keselamatan hakim pada saat bertugas. Nah, tadi sebelum rapat dengar pendapat umum ini dimulai, kami sempat mewawancarai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan beliau menyampaikan bahwasanya benar bahwa hari ini akan ada sejumlah kesimpulan yang nantinya disampaikan oleh Persatuan, maksud kami Solidaritas Hakim Indonesia kepada pihak Komisi 3 DPR, tuntutan-tuntutan mereka seperti yang sudah beredar di media massa begitu ya, bahwasanya menginginkan adanya kenaikan kesejahteraan baik itu gaji maupun tunjangan yang 12 tahun tidak pernah naik begitu. Selain itu juga diharapkan nantinya apabila tuntutan-tuntutan tadi dapat direalisasikan secepat mungkin, kinerja dari para hakim pun ikut meningkat. Nah, selain mengadakan audiensi dengan pihak DPR, sebelumnya di hari kemarin 7 Oktober juga pihak para hakim ini sudah melakukan audiensi dengan sejumlah pihak, misalnya saja dengan Mahkamah Agung yang mana turut pula dihadiri dari perwakilan Komisi Yudisial, perwakilan Ikatan Hakim Indonesia IKHI, kemudian juga perwakilan dari Kementerian Keuangan dan juga perwakilan dari Bappenas. Togi. Baik, terima kasih Yasmina Tatnia atas informasinya melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Kami akan tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Dan kita akan menyaksikan secara langsung ini jalannya audiensi DPR RI dengan perwakilan hakim di Gedung DPR RI. 27 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal, Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat digaji secara ilegal? Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja, Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironis sekali. Kalau Bapak Prof Dasko mungkin ke daerah, Pak Adis Kadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau bapak-bapak ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau keluh kesah yang disampaikan. Karena pada sejatinya wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati,
Solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rejeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua, dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di YouTube. Banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalaupun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia. Para yang mulia anggota Dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong
agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Terakhir pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan, apakah berkenan untuk menambah? Bisa hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Lantas berasa besaran gaji para wakil Tuhan saat ini? Berikut ulasannya bersama rekan Reni Arumsari. Kita lihat mulai dari ketua hakim, itu ada sekira 17,5 juta rupiah per bulannya. Lalu untuk wakil ketua hakim sekira 15,9 juta rupiah. Lalu untuk hakim utama sebesar 14,6 juta rupiah. Lalu ada pengadilan kelas 1B. Nah, untuk pengadilan kelas 1B ini ketua hakim sebesar 20,2 juta rupiah. Lalu untuk wakil ketua hakim sekira 18,4 juta rupiah. Lalu untuk hakim utama sekira 17,2 juta rupiah. Nah, untuk pengadilan kelas 1A, kita lihat untuk ketua hakim itu tunjangannya sebesar 23,4 juta rupiah. Lalu wakil ketua hakim sekira 21,3 juta rupiah. Sementara hakim utama sekira 20,3 juta rupiah. Sedangkan untuk pengadilan 1A khusus, kita lihat. Untuk ketua hakim mendapatkan tunjangan sekira 27 juta rupiah. Wakil ketua hakim sekira 24,5 juta rupiah. Sementara hakim utama sekira 24 juta rupiah. Nah, berikutnya, tunjangan uang kemahalan. Untuk zona 1 yakni di Pulau Jawa itu sebesar Rp0. Lalu untuk zona 2 yaitu meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sebesar Rp1.300.000. Lalu untuk zona 3 meliputi Papua, Irian Barat, dan Maluku sebesar Rp2,4 juta. Lalu untuk zona 4 meliputi Bumi Halmahera, Wamena, juga Tahuna itu sebesar Rp10 juta. Nah, selanjutnya, selain tunjangan hakim dan uang kemahalan, hakim juga berhak atas tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Nah, dalam tunjangan keluarga ini, tunjangan untuk istri atau suami adalah 10% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 orang anak. Ya pemirsa, cuti massal sebagai bentuk protes oleh lebih dari 1.000 hakim di seluruh Indonesia ini digelar mulai 7 hingga 11 Oktober 2024 atau selama 5 hari. Nah, dalam aksi ini hakim seluruh Indonesia menuntut kesejahteraan, fasilitas yang layak,
jaminan keamanan serta pengesahan RUU Jabatan Hakim. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Jatinegara, Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Senin siang. Apabila terpilih, RK akan melakukan proses terhadap perluasan lahan di makam tersebut. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendatangi makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin siang. Kedatangannya langsung disambut pengurus Masjid Jami As-Salafiyah yang sekaligus pengurus makam pahlawan Pangeran Jayakarta. Kedatangannya tersebut untuk melakukan ziarah terhadap makam pendiri Jakarta itu, sekaligus mendoakan sang pahlawan. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan pihaknya belajar kearifan Pangeran Jayakarta yang merupakan pendiri Jakarta. RK juga menegaskan apabila terpilih, dirinya akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Ia juga memastikan akan menyelesaikan masalah perluasan bidang tanah makam Pangeran Jayakarta yang terus tertunda. Kalau namanya debat, kesannya itu saya serahkan ke pemirsa. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ada yang happy, ya itu bebas aja. Yang pasti dari paslon khususnya saya, di waktu yang selalu pendek-pendek gitu ya, itu tidak mudah kan, memberikan bahwa kita punya ilmunya, punya pengalamannya. Jakarta tetap Jayakarta, berdirinya Jakarta, adanya Jakarta adalah pendiri Pangeran Jayakarta, Wijaya Krama. Jadi menghormati Pak Ridwan ini, menghormati pahlawan, menghormati karuhunnya. Pengurus makam Jayakarta, Raden, meminta gubernur terpilih nanti dapat memenuhi permintaan perluasan bidang makam Pangeran Jayakarta. Masalah perluasan ini perlu karena saat ini kondisi makam sudah tidak lagi representatif. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ilham Zarkasi melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyerap aspirasi warga Jalan Manunggal Gang Opas, Meruya Selatan, Jakarta Barat. Terkait dengan banyaknya anak-anak terlibat judi online adalah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jakarta dalam mengedukasi penanganan judul anak. Sementara calon Wakil Gubernur Rano Karno bersilaturahmi ke rumah kawan lamanya, Gais Khalifah. Saat bersilaturahmi dengan warga Meruya Selatan, Jakarta Barat Senin siang, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menemukan banyak masalah yang dihadapi masyarakat, diantaranya maraknya judi online pada anak. Menurut Pramono, penanganan judi online anak di Jakarta perlu campur tangan pemerintah pusat karena memiliki kewenangan yang lebih luas. Sementara Pemprov Jakarta dapat berperan mengedukasi dalam penanganan judul anak. Pramono mengingatkan bermain judul sama sekali tak bermanfaat dan tak bisa membuat seseorang kaya. Jadi judi online kepada anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah pusat. Karena memang ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintahan provinsi. Tapi yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah melakukan edukasi. Nggak ada orang yang mendapatkan rezeki atau menang dari judi online, nggak ada lah. Sehingga dengan demikian edukasinya tanggung jawab pemerintahan provinsi, tetapi penegakan hukum dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Rano Karno mengunjungi rumah kawan lamanya, Gais Khalifah, yang merupakan pendukung setia Anies Baswedan. Kunjungan Rano ini untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus berdiskusi terkait permasalahan di Jakarta dan harapan-harapannya. Pertemuan ini tidak ada maksud untuk memberikan dukungan, namun Gais berharap betul dapat mempertahankan fasilitas yang sudah ada dan memperbaiki fasilitas yang masih kurang baik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah berkampanye di hadapan Paguyuban Saudagar Bawean. Cagup yang diusung PKB ini berjanji akan mengembangkan potensi alam dan hayati serta memajukan sektor pariwisata di Bawean yang masih
masuk wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di tempat ini, Calon Gubernur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah ikut hadir dalam peringatan Maulid Nabi yang digelar oleh Paguyuban Saudagar Bawean di Islamic Center Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Luluk menekankan tentang pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Bawean. Tak hanya itu, Luluk juga menginginkan Bawean yang merupakan penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur tersebut untuk diberikan fasilitas penunjang yang memadai. Luluk berjanji jika mendapat kesempatan pimpin Jawa Timur, ia akan segera mengembangkan sektor pariwisata yang bersumber pada kearifan lokal. Potensi Kabupaten Bawean ini kan sangat banyak. Di situ ada potensi ikan ya, kemudian sektor-sektor perikanan. Nah, kalau kemudian di sana juga disediakan fasilitas yang memungkinkan para nelayan bisa budidaya, kemudian nelayan yang tangkap itu juga bisa punya kayak cold storage, maka kemudian ini bisa menggerakkan banyak sektor di sana, termasuk juga para pelaku UMKM yang berbasis kepada sumber hayati laut dan juga hasil-hasil olahan sektor di perikanan. Luluk optimis jika dirinya mendapat amanah memimpin Jawa Timur, daerah Bawean yang masih masuk wilayah Kabupaten Gresik akan berkembang pesat karena memiliki sumber daya alam dan hayati serta pariwisata yang cukup berpotensi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak, meraup dukungan kiai dan santri di wilayah Mataram. Dukungan ini diberikan dalam rapat konsolidasi JKSN di Madiun Minggu malam. Jaringan Kiai Santri Nasional atau JKSN wilayah Mataraman mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Dukungan tersebut disampaikan pada rapat konsolidasi jaringan Kiai Santri Nasional wilayah Mataraman di salah satu hotel di Kota Madiun, Jawa Timur Minggu malam. Rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh calon gubernur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa ini merupakan salah satu langkah JKSN untuk pemenangan yang signifikan bagi pasangan Khofifah Emil di Pilkada Jatim. Jaringan Kiai Santri ini kan sebetulnya bagian yang tidak ada kaitan dengan Pilgub secara spesifik. Dan alhamdulillah jejaring ini pada Pilgub kali ini mereka memberikan support dukungan pada proses ikhtiar kami, saya dan Mas Emil. Dengan adanya dukungan dari jaringan Kiai dan Santri Nasional wilayah Mataraman, Khofifah berharap dukungan tersebut dapat terakumulasi dalam proses pencapaian kemenangan pasangan Khofifah Emil pada Pilkada Jawa Timur 2024. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma Rini melakukan bersih-bersih pantai di Kabupaten Probolinggo. Salah satu program calon Gubernur Jawa Timur dari PDIP ini akan mensejahterakan masyarakat nelayan Jawa Timur karena laut merupakan ladang penghasilan yang baik bila dikelola dengan benar. Risma menggelar kampanye bersih-bersih di bibir pantai Duta, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Bersih-bersih pantai ini dilakukan bersama masyarakat nelayan. Kegiatan ini merupakan ajakan kepada nelayan untuk selalu menjaga kebersihan pantai karena pantai atau laut sama halnya dengan sawah yang merupakan ladang penghasilan. Selain mensejahterakan masyarakat dari segala lini, Risma juga memiliki program mensejahterakan nelayan. Kamu kurir apa? Untuk pupuknya. Untuk para nelayan memang
Sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur. Ziarah berlangsung jelang rencana pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama rombongan Senin siang tiba di makam Bung Karno di Kelurahan Pendogerit, Kota Blitar. Kedatangan Megawati untuk ziarah ke makam ayahnya setelah melawat dari Rusia dan Uzbekistan. Megawati rutin ziarah makam Bung Karno jelang momen penting seperti Idul Fitri atau kegiatan politik tertentu. Ziarah Megawati kali ini berlangsung jelang rencana pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencananya, Prabowo Subianto akan menemui Megawati Soekarno Putri sebelum dilantik menjadi presiden. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Dalam ziarah kali ini, Megawati ditemani anaknya Prananda Prabowo dan sejumlah calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan akan ada jumlah penambahan komisi di DPR RI. Namun terkait jumlah pasti penambahan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. DPR RI sedang mengkaji penambahan komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang dikabarkan akan bertambah pada pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Dasko menjelaskan bahwa pimpinan fraksi partai politik akan menggelar rapat untuk membahas penambahan jumlah komisi DPR. Sebelumnya ia menaksir jumlah komisi akan menjadi antara 12 atau 13 komisi dari saat ini berjumlah 11 komisi. Komisi insya Allah tanggal 14 nanti kita akan umumkan. Itu sekali sama pimpinan dan ininya ya? Iya, jadi tanggal 14 itu kemungkinan kita adakan rapat dengan pimpinan fraksi dan di situ kemudian kita akan sampaikan pertambahan komisi kalau ada dan pertambahan AKD, yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu loh, ya, Badan Aspirasi Rakyat. Oh, itu baru ya Bang? Ya. Untuk pimpinannya udah ditentuin juga nggak Bang? Tiap-tiap kalau itu udah ada formasinya gitu? Harusnya sih kalau kemudian formasi AKD-nya atau komisinya sudah jelas, tentunya pimpinan-pimpinan komisi dan AKD itu sudah dari masing-masing fraksi sudah ada ancur-ancurnya. Nah, mudah-mudahan bisa dalam waktu 14 atau 15 itu kita sudah selesaikan. Selain itu DPR juga akan berencana membuat alat kelengkapan Dewan atau AKD yang bernama Badan Aspirasi Rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Kementerian Sosial mengancam mencabut bantuan sosial bagi menerima yang kedapatan bermain judi online. Seluruh bantuan dari pemerintah diberikan secara bersyarat dan terukur. Bantuan yang kita berikan itu sebenarnya bantuan yang bersyarat, ya, terukur. Misalnya bantuan kepada keluarga untuk sekolah anak, bantuan keluarga untuk balita, bantuan keluarga untuk lansia, ya kan, bantuan untuk difabel, gitu. Jadi terukur semua, nggak bisa setiap bantuan itu digunakan sembarangan, itu nggak bisa. Jadi semua peruntukannya itu ada. Kalau sampai digunakan untuk yang lain, apalagi untuk mengancam masa depan seperti judi online, itu jelas tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan ya tidak akan dibantu lagi. Akan diberi sanksi, tidak akan kita bantu lagi.
Pemirsa, program makan bergizi gratis di sekolah yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan siang. Hal itu disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, dalam diskusi bersama Kadin Indonesia. Adik Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan program unggulan Prabowo yang dulu dikenal sebagai program makan siang gratis, nantinya akan menjadi program makan bergizi gratis. Tidak hanya 1 kali, tapi akan diberikan 2 kali dalam sehari. Alasan memberikan makanan bergizi gratis sebanyak 2 kali didasari data Kemenkes yang menyebut sebanyak 41% siswa di Indonesia lapar saat belajar di sekolah. Nah, di sini saya mau luruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemenkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemenkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari, lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center. Dalam sambutannya ketika membuka event, Jokowi menyinggung proses transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik. Selanjutnya marilah kita simak bersama. Hadirin kita sambut Bapak Joko Widodo. Presiden menyebut jika proses transisi pemerintahan yang berjalan mulus akan mempengaruhi optimisme negara dalam menjaga stabilitas baik politik maupun ekonomi. Jokowi juga menekankan bahwa kita telah memasuki abad Asia di mana ada pergeseran ekonomi dari barat ke Asia. Diperkirakan akan muncul 3 kekuatan ekonomi besar di Asia dan Indonesia menjadi salah satunya. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan menuju kekuatan besar Asia ada tantangan yang juga besar sehingga menjaga optimisme yaitu penting. Karena diketahui kepastian ekonomi global di tengah perlambatan ekonomi dan tensi geopolitik semakin tidak jelas. Investor Daily Summit 2024 diisi 50 pembicara dari dalam dan luar negeri dengan mengangkat 15 isu strategis bidang hilirisasi, reformasi regulasi, konektivitas, ekspansi ekonomi, serta tuntutan akselerasi di tahap pertumbuhan. Perhelatan ini menjadi ajang bagi pelaku bisnis hingga investor dalam merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. Sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan laman sdjinvestment.id. Ini dalam rangka memfasilitasi investasi berkelanjutan guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Indonesia membutuhkan 6 tahun lagi memenuhi komitmen global untuk mencapai target-target SDGs pada 2030.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan platform SDGs Sustainable Development Goals Investment, sdginvestment.id, dalam rangka memfasilitasi investasi berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam di Kementerian PPN, Bappenas Vivi Yulaswati menyatakan, adapun salah satu tantangan signifikan untuk mengakselerasi target-target tersebut adalah mengumpulkan pendanaan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah bersama United Nations Development Program dan pihak lainnya meluncurkan platform SDGs Investment untuk mengumpulkan sumber-sumber pendanaan sekaligus mempertemukan berbagai proyek dan pelaku filantropi. Platform ini merupakan kerjasama Bappenas, UNDP, tentunya didukung banyak pihak, bertujuan untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan yang fokusnya untuk proyek-proyek pencapaian SDG di Indonesia. Kayak gampang gitu ya ngomongnya, tetapi sumpah susah gitu. Kita udah coba beberapa gitu ya, mempertemukan orang baik itu ternyata perlu diikuti oleh pembelajaran baik, akuntabilitas, dan tentunya impact yang semua orang ingin punya cerita di atas itu. Oleh sebab itu, kenapa platform tentunya digitalisasi, kita ingin pembelajaran lifelong learning itu happens to all of us. Tentunya SDG Investment ID ini merupakan platform bukan hanya untuk mempertemukan berbagai proyek dan juga filantropis dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya, tetapi tentunya ajang kita semua belajar untuk bagaimana menghasilkan impact dan pada akhirnya kita Indonesia bisa mencapai target-target SDG tepat waktu. Seperti diketahui, Indonesia membutuhkan 6 tahun lagi memenuhi komitmen global untuk mencapai target-target SDGs pada 2030. Hingga kini pencapaian Indonesia sebesar 62% dari 224 indikator, yang berarti berada di posisi terdepan di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UMKM terus mendorong peningkatan ekonomi daerah, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Salah satunya mendorong pengembangan usaha mikro di daerah. Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi memastikan pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara dan wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Termasuk dengan dukungan pembangunan revitalisasi pasar yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha pedagang melalui koperasi yang anggotanya merupakan pelaku usaha mikro. Daerah terluar dari wilayah negara kita, terluar, terdepan, daerah tertinggal, daerah perbatasan. Maksudnya agar sentuhan terhadap proses pembangunan ini juga dapat dinikmati dan menjangkau pada wilayah-wilayah yang jauh dari katakanlah pusat pemerintahan, ya. Sehingga dengan begitu ya diharapkan masyarakat yang berada pada daerah-daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan seterusnya ini juga dapat akses yang sama sebagaimana juga dinikmati oleh wilayah-wilayah yang berada dekat dengan daerah ibu kota. Zabadi menambahkan untuk program pembangunan revitalisasi pasar di daerah 3T, pemerintah menyalurkan pemberian dana bantuan 1,5 miliar dalam bentuk DIPA atau daftar isian pengguna anggaran yang selanjutnya dalam pengadaan dan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk dukungan tambahan anggaran dari pemerintah daerah sebesar 1 miliar, sehingga total dana yang disiapkan sebesar 2,5 miliar rupiah dan ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri KADI Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novian Bakri resmi membentuk kepengurusan periode 2024 hingga 2029. Nama pengusaha muda Clarissa Tanusudibjo masuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika sekaligus menjadi pengurus termuda dalam periode ini.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, resmi melantik jajaran kepengurusan Kadin periode 2024 hingga 2029 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Dari puluhan pengurus yang dilantik, Kadin melantik Clarissa Tanusudibyo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika. Anak dari pengusaha dan tokoh nasional Hari Tanusudibyo ini menjadi pengurus termuda dalam susunan kepengurusan Kadin periode 2024-2029. Akhirnya dari Kadin sebagai Ketua Umum saya sangat bersyukur dan berharap mudah-mudahan apa yang diamanahkan undang-undang, yaitu satu, Kadin sebagai wadah dunia usaha, dan yang kedua sebagai mitra strategis pemerintah, dapat terjadi semakin erat lagi di era Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dalam kesempatan ini juga digelar diskusi ekonomi bersama pengusaha internasional senior yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim Joyo Hadikusumo. Dalam diskusi yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo ini, Kadin berkomitmen mendukung ekonomi nasional dan memberikan kesempatan untuk dunia usaha agar lebih berkembang. Saya diberikan kesempatan untuk paparkan beberapa program dari Pak Prabowo Mas Gibran. Tadi sudah disebut oleh Mas Anin, dan saya yakin ini akan juga mendorong perekonomian kita, juga memberikan banyak kesempatan, banyak opportunities untuk dunia usaha, termasuk tentu saja anggota Kadin. Di bawah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, nantinya Kadin Indonesia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam memajukan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selebritas sekaligus pengusaha Raffi Ahmad masuk dalam jajaran pengurus Kadin baru. Raffi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Nama Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kadin masa bakti 2024 hingga 2029 yang dipimpin Anindya Novian Bakri. Atas jabatan barunya ini, Raffi Ahmad menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit yang memberikan cibiran, namun ada pula yang mendukung Raffi Ahmad, mengingat dirinya merupakan sosok pengusaha di sejumlah bidang, seperti entertainment, kuliner, properti, fashion, hingga beach club. Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakri selaku Ketua Umum yang sudah mempercayakan kami. Sini saya, Raffi Ahmad dan juga Pak Bobi, kami dipercayakan untuk kalau saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pak Bobi saya di WKU Koordinator. Ya, jadi memang sama-sama kita bersinergi pastinya untuk seluruh para pengusaha. Kadin ini akan selalu bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, pasti sinergi kita juga akan lebih baik. Jadi dari Kadin ingin banyak melakukan langkah terobosan 5 tahun ke depan. Nah, tokoh-tokoh yang punya banyak ide kreatif dan sangat mengerti mengenai generasi baru, kita tarik. Ada anaknya Pak Hari Tanu, dan ini Raffi Ahmad ini dengan masuknya pasti akan memperkuat Kadin. Raffi akan menyusun program di Kadin setelah Prabowo Gibran resmi dilantik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 tahun agresi militer Israel ke jalur Gaza menimbulkan banyak korban jiwa. Jumlah korban meninggal pun diperkirakan mencapai lebih dari 41.000 jiwa. Tepat pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel menginvasi jalur Gaza. Setahun berlalu diperkirakan jumlah korban jiwa dan luka mencapai lebih dari 150.000 jiwa, di mana korban meninggal diperkirakan mencapai 41.000 jiwa, terdiri dari 16.000 lebih anak-anak, 11.000 lebih merupakan perempuan. Korban luka mencapai hampir 100.000 orang. Sementara itu di sektor kesehatan hampir 1.000 orang tenaga medis tewas akibat serangan Israel dan mengakibatkan 19 rumah sakit berhenti beroperasi.
17 rumah sakit lainnya berfungsi terbatas akibat mengalami kerusakan. Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan sebanyak 40 warga negara Indonesia dari Lebanon dari total WNI yang dievakuasi. Beberapa di antaranya adalah pelajar yang terpaksa menunda studi mereka di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berhasil mengevakuasi 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon yang tengah digempur pasukan Israel. 20 WNI dan 1 WNA tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin pagi, sedangkan 20 lainnya tiba pada Senin sore. Dari WNI yang berhasil dievakuasi, terdapat sejumlah mahasiswi yang tengah melakukan studi di sana. Mereka sedih karena harus menunda studi. Sebenarnya sedih, sangat sedih karena terputus ya. Maksudnya terputus untuk sementara kuliahnya, terganggu gitu. Tapi saya berharapnya bisa secepatnya berakhir perangnya. Tentunya sedih sekali, Pak. Sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu. Dengan masa 5 tahun atau 4 tahun tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, masih semester 3. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha menyebut ke-40 WNI dievakuasi lewat jalur darat, mulai dari Lebanon menuju Suriah dan berlanjut ke Yordania. Ke-41 evakui ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat, ya, yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damaskus, kemudian ke Amman, dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Ya, alhamdulillah semuanya. Tadi bersama kementerian lembaga terkait kita sudah periksa kondisi mereka sehat ya, dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke tanah air. Kemlu mengimbau WNI yang masih berada di Lebanon tetap waspada dan menjaga kondisi, dan juga mengikuti arahan KBRI untuk segera ikut dievakuasi. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Jaka Samsa melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Imam Besar Masjid Nabawi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi berkunjung ke Indonesia. Sheikh Ahmad dijadwalkan akan menjadi khatib dan imam saat sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi tiba di Terminal 3 VVIP Bandara Soekarno-Hatta pada Senin malam. Kunjungan dijadwalkan berlangsung hingga 11 Oktober untuk silaturahim dan bentuk kerjasama erat antara pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia. Sheikh Ahmad akan berkunjung ke Kementerian Agama, Istana Wapres, hingga ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sheikh Ahmad juga dijadwalkan mengisi ceramah dan memimpin ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Wayang Jogja Night Carnival ini memeriahkan puncak hari jadi ke-268 kota Yogyakarta. Lebih dari 3.000 orang dari seniman hingga berbagai komunitas masyarakat tumpah ruah di kawasan Tugu, Yogyakarta untuk menunjukkan penampilan terbaik mereka. Puncak peringatan HUT ke-268 Kota Yogyakarta digelar meriah di kawasan Tugu Jogja Senin malam. Ribuan orang tumpah ruah sejak sore untuk menyaksikan Street Art Festival yang digelar Pemkot Yogyakarta.
Teman-teman dari 14 kementerian ini dengan total sekitar 1.500 orang juga nanti akan tampil. Ada penari flash mob juga yang akan tampil, ada kurang lebih 1.500 juga. Sehingga total nanti ada sekitar 3.000 orang yang menampilkan karnival dengan pola street art yang tetap kita laksanakan secara konsisten malam hari di Tugu dengan tema wayang. Wayang Jogja Naik Karnival mengusung tema Gatot Kaca Wirajaya. Menampilkan 3.000 penampil mulai dari seni koreografi, peragaan busana hingga musik kontemporer. Disaksikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Pakualam X dan ribuan warga Yogyakarta. Harapannya semoga Jogja semakin jaya, semakin semakin murah, semakin seru, semakin banyak ngadain event-event yang memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Semoga selalu menjadi kota yang menyenangkan, menjadi kota yang selalu dirindukan, dan semoga selalu kota yang istimewa. Tentunya harapannya Jogja sebagai barometer pendidikan di Indonesia, ya otomatis mudah-mudahan bisa tetap selalu menjadi pusat pendidikan di Indonesia dan juga tetap menjunjung ya Jogja semakin di hati dan juga tetap ramah bagi semua pengunjung. Dirgahayu Yogyakarta yang selalu istimewa. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka ada air terjun indah di tengah hutan tropis yang masih perawan di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Air terjun Ama Jopo dengan bertingkat dengan ketinggian 15 meter lebih itu sangat eksotik dipandang di tengah hutan tropis yang masih perawan. Air terjun Ama Jopo di Desa Sandang Pangan, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara sungguh indah. Kontras dengan hijaunya hutan tropis di latar belakang, air yang mengalir bertingkat itu seolah menjadi goresan lukisan alam di antara batuan. Keindahan kian lengkap dengan adanya kolam di bawah air terjun. Pengunjung bisa bebas berendam menikmati sejuknya air pegunungan. Namun untuk mencapai surga tersembunyi itu diperlukan perjuangan. Dari desa terdekat, Desa Sandang Pangan, dibutuhkan jalan kaki selama 45 menit melewati medan curam. Hutan tropis yang masih perawan dan sungai yang alami akan menemani para pengunjung sepanjang perjalanan. Meski tidak dipungut biaya untuk memasuki air terjun Ama Jopo, namun pengunjung sebaiknya menggunakan jasa guide dari warga lokal agar tidak tersesat di hutan. Sampai di lokasi, semua kesulitan menuju air terjun itu terbayar dengan swafoto di tengah keindahannya. Di Ama Jopo itu ketinggian air terjun kurang lebih 10-15 meter. Dan pemandangannya cukup bagus. Untuk yang pecinta alam, pecinta wisata air terjun, saya kira di sini salah satu potensi yang bisa dikunjungi untuk air terjun Ama Jopo. Sebagai catatan, para pengunjung harus menjaga kebersihan tempat ini. Harapannya keindahan tempat ini tidak dicemari oleh sampah. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, bisa informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Dan bisa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga undur diri, pamit, have a great day, bye-bye.